Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan mempresentasikan IPS tentang masa reformasi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aisyah Nur Aini, Jeno Vitasari, Raffi Ahmad Kurnia, Ryan Satya Kusmanto, Said Iqbal Al-Faruqi, dan Zulfira Rizky Arsita. Masa reformasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Lahirnya reformasi, 2. Perkembangan politik, 3. Perkembangan ekonomi, dan yang terakhir, kehidupan masyarakat Indonesia masa reformasi. masa reformasi di Indonesia dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Presiden B.J. Habibie. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan PHK massal, dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Korupsi, nepotisme, KKN, serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi. Penembakan ini menyebabkan demonstrasi yang lebih besar. Di tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Di Jakarta, ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR, DPR. Selanjutnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua DPR MPR meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Selanjutnya, perkembangan politik. 1. Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa yang menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang serta menghasilkan 12 ketetapan MPR yang memperlihatkan upaya akomodasi tuntunan ekonomi. Ketetapan itu diantaranya adalah Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan UUD 1945 diamandemenkan. 2. Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR nomor 5 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus pada Presiden atau mandataris MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 3. Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nomor 4. Ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketetapan MPR nomor 15 tahun 1988 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Ketetapan MPR nomor 10 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah, pusat, dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ketiga, pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan
berpendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Keempat, penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, yang kelima, penyelenggaraan pemilu. Berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik, pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Meskipun diikuti oleh banyak partai politik, pemilu pada masa reformasi berlangsung aman dan tertib. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Perkembangan ekonomi. 1. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi yang menunjang kelangsungan kehidupan masyarakat. Pada masa reformasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund IMF untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. 5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Upaya-upaya tersebut berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yaitu sebesar 6.700 per dolar Amerika pada bulan Juni 1999. 2. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini kondisi ekonomi di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun pada bulan April 2001 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 12.000. Melemahnya nilai tukar berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan penghambatan pemulihan ekonomi. 3. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan terkendalinya harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil, namun pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor. Adapun kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US dollar 5,8 miliar. 2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. 3. Kebijakan privatisasi BUMN. Yang keempat, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden SBY. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun serta kemampuan Indonesia yang mampu bertahan dari krisis ekonomi dan finansial pada tahun 2008 hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani APBN. Oleh karena itu, pemerintah mengurangi subsidi BBM agar tidak membebani APBN. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Pemberian bantuan langsung tunai. Program ini diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM. Program ini bertujuan agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencegah penurunan taraf hidup. 3. Mengurangi utang luar negeri. Dalam rangka mengurangi utang luar negeri pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar ke Amerika. Dengan pelunasan utang ini, Indonesia sudah tidak ada lagi kewajiban mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Kehidupan masyarakat Indonesia. Pertama, kehidupan sosial.
Kehidupan sosial pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara tidak kunjung membaik. Namun sering berjalannya waktu, kehidupan sosial di Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. Selain itu, akibat dari dicabutnya surat izin terbit membuatnya masyarakat Indonesia untuk dapat menyuarakan pendapatnya dengan bebas di masa reformasi. Yang kedua, pendidikan. Pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20% dari APBN. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989. Pemerintah pada masa reformasi beberapa kali melakukan perubahan pada kurikulum. Kurikulum yang dimaksud ialah satu kurikulum berbasis kompetensi KBK. Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut aktif untuk memperoleh informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal, berorientasi pada hasil kerja dan keberagaman. 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. KTSP mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kurikulum 13. Kurikulum ini menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Serat menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi, ditanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan mengajar. Salah satu kejahatan Mei itu kan justru memanfaatkan kaum miskin menjadi alat untuk bukan hanya menjadi alat, tetapi distigma atau dijadikan sebagai dia korban, tetapi dipakai untuk menutupi kejahatan para penguasa pada saat itu kan. Kita tahu bukan hanya Mei. Di dalam kasus-kasus yang lain selalu pihak yang kalah atau pihak yang dijadikan kambing hitam itu selalu kaum miskin gitu kan. Di dalam semua persoalan termasuk persoalan kota, kebijakan kota, semua kebijakan itu tidak ada yang memberi ruang untuk kelompok-kelompok atau kelas miskin ini gitu. Ini adalah perjuangan semua elemen masyarakat dan elemen bangsa.
tahun 98 itu. Kita dipukul oleh krisis ekonomi dan juga krisis politik. Dan gerakan politik untuk menghancurkan Orde Baru itu semakin lama semakin membesar. Nah, tentu ada upaya dari kelompok-kelompok Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan inilah yang berbenturan dengan kelompok-kelompok yang ingin melakukan perubahan politik di Indonesia. Perkosaan di dalam peristiwa Mei 98 itu perkosaan dengan penganiayaan dan perkosaan dengan benda tajam, tapi juga pelecehan seksual. Nah, hal ini tidak lepas dari paradigma bagaimana penghancuran perempuan di dalam seluruh konflik dan strategi menghancurkan komunitas memakai tubuh perempuan atau seksualitas perempuan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di belahan dunia yang lain, misalnya saja di Rwanda, di Bosnia, dan juga pada Perang Dunia Kedua, misalnya di Nanking, Jepang, di Indonesia. Dan khusus di Indonesia, peristiwa Mei 98 sebetulnya menjadi kekerasan seksual itu menjadi puncak kulminasi dari seluruh rentetan penyerangan seksual atau teror terhadap komunitas yang menggunakan tubuh perempuan. Kejadian Mei 98 itu begitu mengejutkan dan merupakan tamparan yang sangat besar untuk kaum perempuan, terutama karena kekejian di kasus-kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Maka setelah kaum perempuan mendengar apa yang terjadi, perempuan dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan latar belakang ras dan suku dan agama yang berbeda-beda, untuk bekerja bersama untuk para korban dan untuk hak-hak perempuan. Jadi ini luar biasa sekali kebersamaan yang kita ciptakan ketika itu.